Baik, silakan kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi tentang keterlibatan dan persepsi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Next slide. Yaitu saya sendiri, Maria Cornelia Priska Parera, dan ada teman saya, Wingky Waren Sinlay, dan yang terakhir ada teman saya, Christian Rui Galodo. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari materi kami. Jadi, dalam pasar yang kompetitif, keberhasilan bisnis bergantung pada pemahaman perilaku konsumen melalui keterlibatan dan persepsi konsumen. Keterlibatan mencerminkan minat konsumen terhadap produk yang mendorong mereka bertindak proaktif, baik situasional maupun abadi, biasanya dipicu oleh risiko besar, ekspresi diri, atau nilai hedonisme. Per- Persepsi adalah cara konsumen menerima dan menafsirkan stimulus pemasaran yang mempengaruhi pengalaman, nilai pribadi, dan karakteristik stimulus. Keduanya saling terkait karena keterlibatan tinggi membuat konsumen lebih mendalam memproses informasi, sementara stimulus yang baik meningkatkan persepsi positif. Pemahaman ini membantu pemasar membangun loyalitas dan ekuitas merek berkelanjutan, sehingga tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga menciptakan konsumen setia. Next slide. Selanjutnya, ada beberapa alur pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian keterlibatan konsumen. Yang kedua, jenis dimensi keterlibatan konsumen. Yang ketiga, fokus keterlibatan. Yang keempat, makna keterlibatan bagi konsumen. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi keterlibatan dan dampaknya. Yang keenam, faktor anteseden dari keterlibatan. Yang ketujuh, loyalitas dan ekuitas merek. Yang kedelapan, pengertian persepsi konsumen. Yang kesembilan, stimuli pemasaran dan persepsi konsumen. Kesepuluh, karakteristik stimulus yang memengaruhi persepsi. Kesebelas, karakteristik konsumen yang mempengaruhi persepsi. Yang ke-12, proses persepsi. Dan yang terakhir, studi kasus. Demikian dari saya. Untuk pengertian keterlibatan konsumen akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian keterlibatan konsumen. Keterlibatan konsumen adalah sebuah konsep yang sangat penting untuk memahami perilaku pembeli. Ini adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan minat yang muncul karena adanya stimulus tertentu. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Krugman pada tahun 1965. Dalam situasi ini, konsumen bertindak proaktif untuk minimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat. Misalnya, membeli kamera, mereka mencari dan membandingkan informasi produk, merek, harga, serta kualitas, lalu mengevaluasi sebelum memutuskan pembelian. Next slide. Kemudian ada jenis-jenis dimensi keterlibatan konsumen. Para peneliti mengidentifikasi beberapa jenis keterlibatan. Peter dan Olson tahun 2000 membaginya menjadi dua jenis utama, sementara ada empat jenis dimensi yang berbeda. Yang pertama yaitu keterlibatan situasional. Keterlibatan ini bersifat jangka pendek dan terkait dengan situasi yang sangat spesifik. Contohnya seseorang yang membeli mobilnya akan rusak, langsung terlihat dalam pencarian mobil baru untuk menggantinya setelah mobil baru dibeli, keterlibatan ini akan berakhir. Keterlibatan yang kedua adalah keterlibatan abadi. Keterlibatan yang tinggi dengan dan konsisten terhadap suatu produk dalam jangka panjang, konsumen dengan jenis keterlibatan ini sering menghabiskan waktu untuk memikirkan atau mencari tahu tentang produk tersebut. Bahkan ketika mereka berencana untuk membelinya, contohnya adalah seorang fotografer profesional yang selalu mengikuti perkembangan teknologi kamera terbaru. Next slide. Kemudian kita masuk dalam empat dimensi keterlibatan konsumen.
Yang pertama yaitu pentingnya ekspresi diri. Konsumen terlibat karena produk membantu mereka mengekspresikan diri atau status kepada orang lain. Contohnya, seorang yang sedang membeli mobil mewah bukan hanya untuk transportasi, tetapi untuk menunjukkan status sosialnya di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pentingnya hedonisme. Keterlibatan ini didasarkan pada kesenangan, kegembiraan, atau daya tarik emosional yang diberikan produk. Contohnya, seseorang yang beli baju mahal di butik terkenal atau perusahaan mahal hanya untuk koleksi pribadi, karena itu memberinya kepuasan pribadi. Yang ketiga yaitu relevan di praktis. Keterlibatan ini terkait dengan produk yang memiliki manfaat dasar atau kegunaan yang jelas. Contohnya, seorang mahasiswa akan sangat terlibat dengan pembelian pulpen atau buku karena barang-barang ini sangat penting untuk kegiatan belajarnya. Dan yang terakhir, risiko pembelian. Konsumen terlibat karena ketidakpastian atau risiko kerugian yang besar jika salah dalam memilih produk atau seperti komputer, mobil, atau alat elektronik lainnya. Lebih seringkali memicu keterlibatan tinggi karena kesalahan dalam pembelian dapat sangat mengganggu dan merugikan pembeli. Next slide. Kemudian adalah fokus keterlibatan. Pemasar tidak hanya tertarik pada keterlibatan konsumen terhadap produk dan merek, tetapi juga pada objek atau hal lain yang bisa menjadi fokus keterlibatan konsumen. Bisa terlihat dengan yang pertama yaitu objek fisik, seperti iklan, kupon diskon atau lingkungan belanja, misalnya taman atau pantai dijadikan latar iklan. Yang kedua orang lain, seperti teman, kerabat, atau bahkan wiraniaga. Dan yang ketiga aktivitas atau perilaku, seperti mencari kupon diskon, berburu harga termurah, atau tawar-menawar dengan penjual. Penting bagi pemasar Penting bagi pemasar untuk secara jelas mengidentifikasi apa yang dianggap relevan secara pribadi oleh konsumen, apakah itu produk, merek, perilaku, atau lingkungan. Sebagian pemasar berfokus pada keterlibatan produk dan merek karena disinilah konsumen merasakan adanya kerugian besar jika mereka membuat kesalahan. Next slide. Yang berikut adalah makna keterlibatan bagi konsumen. Tingkat keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh rantai akhir, yaitu bagaimana pengetahuan tentang fitur produk yang dihubungkan dengan pengetahuan tentang diri atau nilai-nilai pribadi. Yang pertama yaitu tingkat keterlibatan tinggi. Terjadi ketika konsumen percaya bahwa sebuah fitur produk sangat kuat terhubung dengan tujuan atau nilai akhir yang misalnya penting bagi mereka. Misalnya seorang konsumen yang sangat menghargai kesehatan atau memiliki keterlibatan tinggi terhadap produk makanan organik karena mereka menganggap sebagai cara untuk mencapai hidup yang sehat. Yang kedua yaitu keterlibatan rendah. Terjadi ketika konsumen percaya bahwa fitur produk terhubung secara lemah atau bahkan tidak sama sekali dengan nilai-nilai penting dalam hidup mereka. Dalam kasus ini, mereka tidak akan terlalu repot dalam proses pengambilan keputusan. Jadi keterlibatan yang akan dirasakan oleh konsumen jika mereka menilai bahwa kesalahan dalam pembelian produk akan menimbulkan kerugian yang signifikan, semakin kuat hubungan antara produk dengan nilai-nilai penting konsumen dan semakin tinggi pula tingkat keterlibatannya. Sekian materi saya akan dijelaskan oleh teman Christian. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan dan dampak. Tingkat keterlibatan konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu jenis produk, karakteristik komunikasi, situasi, dan kepribadian konsumen. Yang pertama itu ada jenis produk. Keterlibatan konsumen cenderung meningkat untuk produk atau jasa yang mahal, memiliki status sosial, dan mengandung risiko tinggi. Contohnya pembelian rumah, mobil, atau alat elektronik yang memerlukan pertimbangan matang. Yang kedua, karakteristik komunikasi. Komunikasi yang lebih personal seperti penjual yang datang langsung ke rumah bisa meningkatkan keterlibatan karena memberikan informasi yang lebih kaya daripada iklan TV atau brosur. Yang ketiga ada karakteristik situasi.
Berbelanja di butik eksklusif akan memicu keterlibatan yang berbeda dengan berbelanja di pasar tradisional, meskipun untuk produk yang serupa. Dan yang keempat, ada kepribadian konsumen. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik, yang membuat mereka bereaksi berbeda terhadap produk, situasi, dan komunikasi yang sama. Kepribadian ini adalah alasan mengapa konsumen memiliki tingkat keterlibatan yang bervariasi. Next slide. Faktor anteseden dari keterlibatan. Faktor anteseden dari keterlibatan. Ada 3 faktor yang mendahului atau memicu keterlibatan. Yang pertama ada faktor pribadi, produk, dan situasi. Yang dimana faktor pribadi melibatkan tidak akan terjadi tanpa ada kebutuhan dan dorongan dari diri konsumen. Keterlibatan akan menjadi sangat kuat jika produk atau jasa tersebut bisa meningkatkan citra diri konsumen. Yang kedua, faktor produk. Faktor produk itu sendiri bisa memicu keterlibatan jika ada resiko yang dirasakan dalam pembeliannya. Selain itu, nilai hedonis atau daya tarik emosional produk juga menjadi faktor penting yang mendorong keterlibatan, terlepas dari manfaat objektifnya. Yang terakhir ada faktor situasi. Keterlibatan situasional bersifat sementara dan akan hilang setelah keputusan pembelian selesai. Bentuk keterlibatan dan hasil, yang dimana ada loyalitas merek dan ekuitas merek. Loyalitas merek ini adalah komitmen kuat terhadap suatu merek, di mana konsumen tidak mempertimbangkan merek lain. Mereka bahkan rela berusaha keras untuk mencari produk merek tersebut tidak tersedia. Ada 2 pendekatan untuk memahami loyalitas merek. Yang pertama ada pendekatan behavioral atau pengondisian instrumental. Yang kedua ada pendekatan kognitif. Terus ekuitas merek itu merupakan nilai suatu merek bagi pemasaran dan konsumen. Bagi pemasar, ekuitas merek berarti keuntungan dan pangsa pasar yang lebih besar. Bagi konsumen, ekuitas merek adalah memiliki sikap merek yang positif dan kuat berdasarkan kepercayaan yang tersimpan dalam ingatan mereka. Next slide. Persepsi konsumen. Persepsi ini adalah proses di mana kita memberikan makna pada stimulus yang kita terima melalui indera. Berada dengan sensasi atau tanggapan indera yang cepat. Persepsi adalah bagaimana stimulus tersebut diselesaikan di organisasi dan diinterpretasikan berdasarkan pengalaman masa lalu. Persepsi bisa bersifat subjektif dan bisa berada secara substansial dari realitas karena dipengaruhi oleh karakteristik stimulus, hubungannya dengan lingkungan, dan kondisi internal dari kita sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang stimuli pemasaran dan persepsi konsumen. Stimulus yang mempengaruhi individu ada 2 jenis. Yang pertama, stimuli pemasaran. Stimuli pemasaran ini dirancang untuk mempengaruhi konsumen, termasuk stimulus utama.
produk itu sendiri, kemasan, dan stimulus tambahan, iklan, harga, dan simbol merek. Yang kedua, stimuli lingkungan, berasal dari lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Persepsi terhadap stimulus dipengaruhi oleh karakteristik stimulus indrawi dan struktural, dan kemampuan konsumen untuk mendeteksi perbedaan tingkat ambang batas. Yang next slide. Yang kedua, karakteristik stimulus yang mempengaruhi persepsi. Karakteristik stimulus dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor indrawi. Faktor indrawi mempengaruhi bagaimana produk dirasakan, ini termasuk warna, bau, dan rasa. Yang kedua, faktor struktural, terkait dengan desain iklan seperti ukuran, iklan lebih besar, lebih menarik, iklan lebih besar, lebih menarik perhatian. Yang kedua, posisi, gambar di kanan, teks di kiri. Dan ada warna, iklan berwarna lebih menarik dan kontras. Next slide. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsumen yang mempengaruhi persepsi. Beberapa karakteristik konsumen yang mempengaruhi persepsi adalah yang pertama, perbedaan stimulus. Kemampuan konsumen untuk membedakan dua stimulus atau lebih yang dapat dibantu oleh iklan. Yang kedua, tingkat ambang batas. Kemampuan indera untuk mendeteksi ada stimulus. Yang ketiga, ambang batas absolut. Jumlah rangsangan minimum yang bisa dideteksi. Yang keempat, ambang batas diferensial. Perbedaan minimum antara dua stimulus yang bisa dideteksi. Konsep ini dikenal sebagai hukum Weber yang menyatakan bahwa stimulus awal yang lebih kuat memerlukan perubahan yang lebih besar agar terlihat. Yang kelima, persepsi bawah sadar. Pesan yang berada di bawah tingkat kesadaran, pemasaran umumnya fokus pada pesan yang bisa disadari oleh konsumen. Yang keenam, tingkat adaptasi. Kondisi di mana konsumen sudah terbiasa dengan stimulus sehingga ambang batas absolutnya berubah. Yang terakhir, generalisasi stimulus. Konsumen cenderung menggeneralisasi stimulus yang serupa. Next slide. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang proses persepsi. Yang pertama ada seleksi perseptual. Konsumen memilih stimulus yang ingin mereka perhatikan berdasarkan informasi yang sudah ada dalam memori mereka. Yang kedua, ada organisasi perseptual. Yang pertama, penutupan. Konsumen melengkapi informasi yang hilang agar terbentuk gambaran utuh. Yang kedua, pengelompokan. Konsumen mengelompokkan stimulus berdasarkan kedekatan, kesamaan, atau kesinambungan. Yang ketiga, konteks. Konsumen menafsirkan stimulus dengan menghubungkan pada situasi atau latar belakang. Yang berikut tentang interpretasi perseptual. Tahap terakhir di mana konsumen memberikan makna pada stimulus berdasarkan pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam memori. Sekian penjelasan dari saya. Untuk studi kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Studi kasus yang dapat kami ambil dari materi hari ini, Red Bull dan transformasi keterlibatan konsumen. Red Bull, perusahaan minuman energi, berhasil mendominasi pasar dengan strategi unik, memposisikan diri sebagai perusahaan gaya hidup, bukan sekadar minuman. Mereka tidak sembarang menempatkan logo, melainkan fokus pada acara-acara ekstrim dan berisiko tinggi. Strategi ini ditambah dukungan untuk lebih dari 1.000
500 outlet, memungkinkan Red Bull membangun keterlibatan konsumen yang kuat dan mengelola persepsi merek untuk mencapai dominasi pasar, yang dimana Red Bull ini membedakan diri dengan fokus pada acara berisiko tinggi, bukan pemasaran minuman biasa. Strategi ini berhasil membuat konsumen mengasosiasikan merek Red Bull dengan konsep keberanian dan pencapaian mustahil. Red Bull menciptakan ekuitas merek yang kokoh dan keterlibatan mendalam karena konsumen melihat produknya sebagai cara untuk mengekspresikan dari mereka yang berani dan modern. Strategi Red Bull adalah bukti bahwa pemasaran berbasis keterlibatan dan persepsi jauh lebih efektif dari metode tradisional. Melalui pendekatan ini, Red Bull berhasil mengubah persepsi publik dan membangun loyalitas konsumen yang kuat, bukan hanya karena rasa produk, tetapi karena konsumen percaya pada nilai-nilai yang ditawarkan merek tersebut. Sekian ini studi kasus yang kami dapat ambil. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada teman. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari materi kami adalah berdasarkan pembahasan materi ini dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen tidak hanya didorong oleh tingkat keterlibatan, tetapi juga oleh persepsi yang sangat subjektif terhadap stimulus pemasaran. Keterlibatan konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik atau pengalaman pribadi dan situasional atau lingkungan sekitar akan menentukan seberapa mendalam konsumen akan memproses informasi, mempengaruhi apakah mereka akan mencari solusi yang diperluas atau disederhanakan. Proses persepsi yang mencakup seleksi, organisasi, dan interpretasi memungkinkan konsumen memilah dan mengelompokkan stimuli seperti melalui prinsip penutupan atau pengelompokan untuk membentuk makna yang utuh. Keterkaitan antara keterlibatan yang tinggi dan persepsi positif pada akhirnya akan mengarah pada hasil yang diinginkan pemasar, seperti loyalitas merek dan peningkatan ekuitas merek yang merupakan aset berharga bagi perusahaan karena mencerminkan kepercayaan dan sikap positif konsumen. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Rafael, yaitu dalam makalah teman-teman terdapat 3 faktor anteseden dari keterlibatan, salah satunya faktor pribadi yang didasari oleh dorongan dalam diri konsumen. Jika teman-teman kelompok memposisikan diri sebagai seorang pengusaha, strategi apa yang akan diambil untuk menumbuhkan dorongan dari dalam diri konsumen agar percaya dengan produk dari teman-teman? Untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah, kalau kami dari kelompok memposisikan diri sebagai pengusaha, strategi yang menumbuhkan dorongan dalam diri konsumen adalah, yang pertama, kita memberikan value yang jelas untuk konsumen sehingga pastikan produk benar-benar menjawab kebutuhan, keinginan, atau masalah konsumen. Yang kedua yaitu kita menunjukkan kualitas, manfaat, keunikan, atau kepraktisan produk. Yang ketiga yaitu kita membangun kredibilitas dan kepercayaan, yaitu kita tampilkan testimoni pelanggan, sertifikasi, atau bukti kualitas.
dan transparansi dalam bahan, proses produksi, dan layanan pernah jual. Yang keempat, menciptakan emotional bonding, yaitu kita menggunakan storytelling yang menyentuh emosi konsumen, misalnya kisah dari balik produk, dan branding dan mengangkat nilai gaya hidup atau identitas konsumen sehingga mereka bisa cocok dengan produk kita. Yang keempat yaitu kita memberikan pengalaman yang positif, yaitu layanan yang ramah, cepat, dan responsif, program loyalitas, diskon atau hadiah kecil untuk menumbuhkan rasa puas. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman Rafael dapat memahaminya? Baik, terima kasih teman Warin dan kelompok sudah menjawab. Saya tanggap ada 4 poin ya utama yang dapat dilakukan oleh teman-teman jika menjadi pengusaha untuk menumbuhkan rasa dorongan dari dalam diri konsumen. Jadi pas. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Helena Wila dengan bunyi pertanyaan, apakah keterlibatan dan persepsi konsumen bisa berbeda antara generasi muda dan generasi tua? Mengapa demikian? Ya benar, keterlibatan persepsi dan konsumen bisa berbeda antara generasi muda dan generasi tua dengan alasannya yaitu perbedaan nilai dan prioritas. Generasi muda cenderung lebih fokus pada tren, gaya hidup, identitas diri, dan pengalaman. Sedangkan generasi tua lebih mempertimbangkan fungsi, kualitas jangka panjang, serta harga yang sebanding dengan manfaat. Yang kedua yaitu perbedaan pola konsumsi informasi. Yang generasi muda, mereka banyak terpengaruh media digital dan iklan online, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh promosi kreatif, influencer, atau review di internet. Sedangkan generasi tua cenderung percaya kepada pengalaman pribadi, rekomendasi orang dekat, atau reputasi merek yang sudah lama mereka kenal. Yang ketiga, perbedaan kebutuhan dan tahap kehidupan. Generasi muda sering mencari produk atau aktualisasi diri, hiburan, dan pembentukan identitas. Sedangkan generasi tua lebih fokus pada kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. Jadi meskipun produk yang sama ditawarkan, tingkat keterlibatan dan cara memandang produk bisa berbeda karena generasi muda lebih visional dan trend driven. Sedangkan generasi tua
memilih untuk yang lebih rasional dan kebutuhan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman Helen dapat memahaminya? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya dapat dipahami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Nolanda Sinlay. Bunyi pertanyaan, dalam era digital saat ini, bagaimana keterlibatan konsumen melalui media sosial dapat mempengaruhi pembentukan persepsi mereka terhadap suatu merek dan apa implikasinya terhadap strategi komunikasi pemasaran perusahaan? Jawaban dari kelompok kami, dalam era digital, media sosial membuat konsumen lebih aktif terlibat melalui like, komentar, share, maupun ulasan. Keterlibatan ini membentuk persepsi karena konsumen tidak hanya menerima informasi dari perusahaan, tetapi juga dari pengalaman dan opini sesama pengguna. Implikasinya bagi perusahaan adalah strategi komunikasi pemasaran harus lebih interaktif, transparan, dan konsisten. Perusahaan perlu membangun hubungan dua arah dengan konsumen, memanfaatkan konten kreatif, serta merespon cepat agar tercipta kepercayaan dan citra merek yang positif. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman Bulan dapat memahaminya? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya dapat saya pahami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Monica Purnamasari dengan pertanyaan dari materi teman-teman bagaimana hubungan antara keterlibatan tinggi dan persepsi positif dapat meningkatkan loyalitas dan ekuitas merek. Jawabannya, keterlibatan tinggi membuat konsumen lebih mencari tahu dan menggunakan produk. Jika kemudian mereka punya persepsi positif atau produk dianggap bagus, bermanfaat, atau sesuai harapan, maka konsumen akan merasa puas. Dari kepuasan itu tumbuh loyalitas atau membeli berulang dan akhirnya membentuk ekuitas merek atau merek yang kuat, dapat dipercaya dan bernilai tinggi di mata konsumen. Nah, contohnya itu seperti konsumen yang sering membeli Indomie atau keterlibatan tinggi, merasa rasanya enak dan harganya terjangkau. Akhirnya jadi setia membeli Indomie terus dan sekarang Indomie punya merek yang kuat di Indonesia bahkan di dunia. Itu saja yang dapat saya berikan dari jawaban teman Monica Purnama. Apakah ini dapat dimengerti atau dipahami? Terima kasih jawabannya dari teman-teman kelompok. Jawabannya dapat dipahami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Petrus Sebermoe. Bunyi pertanyaan,
Menurut teman-teman kelompok, apa saja yang jadi tantangan saat proses persepsi terbentuk di masyarakat? Jawaban dari kelompok kami, tantangan utama dalam proses pembentukan persepsi di masyarakat meliputi bias kognitif yang melekat pada individu, seperti confirmation bias yang membuat orang cenderung mencari informasi yang mengkonfirmasi keyakinan mereka, serta halo efek yang mempengaruhi penilaian berdasarkan kesan pertama, dan disinformasi dan berita palsu yang cepat menyebar di era digital juga menjadi hambatan serius karena dapat memanipulasi persepsi publik secara luas. Selain itu, polarisasi sosial dan perbedaan nilai antar kelompok masyarakat dapat memperkuat perbedaan persepsi, mempersulit terciptanya pemahaman bersama, dan memicu konflik. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman Petrus dapat memahaminya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat saya pahami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Loisa Adelia Besa. Dengan bunyi pertanyaan, dari studi kasus teman-teman, bagaimana strategi Red Bull dalam menciptakan keterlibatan konsumen berbeda dari perusahaan lain? Jawaban dari kelompok kami, strategi Red Bull dalam menciptakan keterlibatan konsumen berbeda dari perusahaan lain, karena mereka fokus pada pemasaran eksperiensial dan konten yang mendalam, bukan hanya produk minuman energi itu sendiri. Mereka membangun citra merek yang kuat dengan mensponsori acara olahraga ekstrim, menciptakan konten media yang menarik, merasa terhubung dengan merek melalui pengalaman dan aspirasi, bukan sekedar kebutuhan akan minuman berenergi. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman Loisa Adelia dapat memahaminya? Terima kasih teman-teman kelompok untuk jawabannya dapat dipahami. Ada yang mau bertanya, saya persilakan.
Baik, terima kasih. Kami sudah menjawab semua pertanyaan. Mungkin ada tambahan dari Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 sudah menyelesaikan presentasinya dan juga melakukan tanya jawab. Masih ada sisa waktu sebetulnya ya 7 menit. Oke, masih ada sisa waktu 7 menit untuk berdiskusi. Bisa ditunjukkan kembali slide-nya, mau Ibu cek dan Ibu berikan masukan. Bisa ditampilkan, tolong ditampilkan terlebih dahulu. Baik, di bab 2 ini kan tentang apa ya? Tadi saya lupa nih. Oh, keterlibatan dan persepsi. Baik, keterlibatan dan persepsi. Nah, keterlibatan di sini apa yang dimaksud? Dan teman-teman sudah menjelaskan tentang apa, begitu ya. Jadi yang sudah dijelaskan kelompok 2 ini pemahaman tentang minat ya. Bagaimana pada akhirnya produk tersebut bisa terbeli, itu ya. Ada dorongan seperti apa, itu ya. Dorongan yang bagaimana. Lalu prosesnya selanjutnya apa setelah ada dorongan gitu ya? Apakah ada minat membeli karena kebutuhan, karena keinginan, atau karena diskon, tertarik karena diskon, atau karena BA-nya atau brand ambassador-nya? Ya, selanjutnya tindakannya apa gitu? Proaktifnya seperti apa? Situasional atau abadi di sini yang dijelaskan ya. Oke, ada pengalaman nilai, stimulus dan sebagainya ya. Oh, ini berarti menjelaskan proses dari keterlibatan. Bisa next lagi sebelum Ibu nanti berikan pemahaman dari teori ahli. Oke, konsep memahami perilaku memang eh oke, bisa lanjut lagi slide-nya. Oke, berikutnya ada situasional, abadi, dan lain sebagainya ya. Keterlibatan menurut Peter Olson ada 2 jenis dan 4 dimensi. Bisa next lagi.
Oke, 4 dimensinya. Iya, resiko pembeli. Oke, ada tahapannya belum ya? Tahapan persepsinya. Oke, bisa next lagi. Ngetrum dong. Oke, bisa lanjut. Next, coba Ibu mau cek dulu. Iya, keterlibatan tingkat. Oke, pengambilan keputusan ya. Jangan ngetrum ini. Oke, selanjutnya bisa next lagi. Faktor yang mempengaruhi. Oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini Mama ambil. Hmm. Ini. Hmm. Udah sini. Nice, itu deh. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman untuk keterlibatan di sini ya sudah benar yang dijelaskan kelompok 2, tapi mungkin ahli yang pengertiannya belum dijelaskan ya untuk pengertian keterlibatan. Jadi sebenarnya involvement ya dalam bahasa Inggris di marketing itu involvement consumer. Jadi konsumen itu ada keterlibatan yang terkait dengan relevansi pribadi, misalnya kalau menurut Engel, ya ada juga menurut Tchaikovsky, macam-macam ya, ada Setiadi dan lain sebagainya, ahli pemasaran di Indonesia, ada tingkat relevansi pribadi yang dirasakan konsumen. Jadi konsumen itu punya persepsi POV atas produk gitu ya. Apakah itu merek, ataukah itu kebutuhan, atau eh, nilai yang dia bangun. Misalnya nilai dari seseorang itu adalah kalau membeli bahan makan itu harus yang organik. Nah, itu value ya. Itu ada keterlibatan, persepsi, atau personal relevance. Personal relevance. Lalu ada juga menyatakan derajat kepentingan gitu ya, derajat kepentingan atau emosional, jadi macam-macam. Apa saja yang terlibat, bisa persepsi, bisa value yang dia miliki, bisa emosi atas kategori produk. Jadi apa yang ada dalam diri konsumen itu akan menentukan produk kategori yang bagaimana, lalu bagaimana aktivitas konsumen konsumsinya. Ya, aktivitas konsumsinya mau dikonsumsi sekali beli atau untuk jangka panjang 1 tahun atau beli banyak untuk 1 bulan, ada yang ketika dibutuhkan baru beli itu ya, seperti ibu-ibu gitu ya, kalau untuk bumbu jangan ini kotor. Lalu ada pada akhirnya itu mempengaruhi ya keputusan pembelian yang misalnya kaitannya mau beli dalam jumlah banyak, jumlah sedikit, atau dibeli kapan, di mana itu ya. Itu adalah keterlibatan dari dalam diri konsumen itu sendiri. Nah, jenis keterlibatan tadi sudah betul. Untuk jenis keterlibatan konsumen itu ada high involvement dan juga low involvement. High itu tinggi ya, artinya konsumen itu menghabiskan waktu, usaha, effortnya yang cukup signifikan untuk cari informasi untuk pada akhirnya membeli. Iya, iya, iya. Akhirnya membeli. Jadi sebelum memutuskan membeli itu konsumen ini punya charge in charge atau effort mencari info itu yang lebih ya, informasi yang lebih. Misalnya membeli rumah gitu ya, membeli barang yang lebih besar ya, seperti handphone misalnya kita mau beli handphone baru, lalu ada mobil, lalu ada juga aset-aset yang lain ya, yang jumlah atau nominalnya juga nggak sedikit, itu kan pasti butuh waktu dan juga informasi yang banyak. No, 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 koper. Kalau yang low involvement di sini konsumen mengambil keputusannya cepat karena minim pertimbangan. Dalam artian ya membeli snack. Kalau misal kita, ih lapar yuk, tiba-tiba cuma ada Indomaret di sekitar kita, ya sudah yang di dalam situ yang sekiranya cukup sesuai dengan kantong kita. Kalau ada uang 5.000 ya udah beli roti yang 1 saset misalnya, itu ringan ya, keputusan yang cepat gitu ya.
Yang paling utama itu kepribadian ya yang ada dalam diri si konsumen itu sendiri. Selanjutnya, di sini untuk teori yang relevan banyak sekali terkait dengan keterlibatan ya. Ada central road, ada juga peripheral, di mana keterlibatan itu bisa tinggi karena informasi yang dicari itu mendalam, biasanya seperti itu. Itu basic ya, basic dari perilaku konsumen untuk keterlibatan konsumen. Biasanya sebelum membeli itu ada proses-proses yang cukup panjang untuk membeli barang yang uangnya yang dikeluarkan besar. Untuk peripheral route atau rute yang singkat itu keterlibatannya rendah ya. Biasanya ini terpengaruh atau dari iklan atau rasa penasaran saja yang sementara gitu karena lagi happening misalnya kepingin punya boneka Labubu atau kepingin mencoba produk baru yang lagi happening di iklan di TV baru-baru ini begitu. Oke, bisa next lagi untuk persepsi. Kalau di Kupang kayaknya banyak kan ini ya, sepeda motor listrik, sepeda listrik ya lumayan ya. Di sini banyak juga yang peminatnya gitu. Di kota jarang karena kita kalau di kota kan menggunakannya untuk jarak jauh ya. Dan di sini mempertimbangkan subsidi dan lain sebagainya kalau memang jarak jauh seperti motor, mobil, biaya operasional itu kalau sepeda listrik jarak dekat itu banyak diminati. Lalu untuk yang konsumen minuman ringan gitu atau low involvement itu keputusannya biasanya memang diskon ya teman-teman. Rata-rata untuk makanan, minuman itu kebanyakan diskon. Kalau pakaian dan entertainment itu kebanyakan iklan gitu ya, display dan iklan ya. Untuk persepsi konsumen, coba Ibu mau cek dulu persepsi tes ada keterlibatan. Oke, ya pribadi yang paling utama POV dari si konsumen itu sendiri dipengaruhi oleh nilai dan sebagainya. Lalu untuk produk, ya dari produknya apakah diskon, apakah ada artis yang mengiklankan, situasi juga ketika butuh pas ada atau pas kita memang mencari. Bisa next lagi, ini sudah tepat untuk kenapa bisa muncul sebuah keterlibatan. Oke, ada yang kalian singgung di sini tentang loyalitas merek dan merek yang dekat dengan pasar atau disebut dengan brand equity gitu ya. Ini tadi ada yang chat apa ya? Oh, oke, brand equity ini seperti nilai merek di mata konsumen atau merek ini punya posisi yang positif gitu ya. Bagaimana sikap merek ini bisa muncul di kepala konsumen itu sebuah hal yang positif, brand equity. Kenapa bisa positif? Karena bisa menimbulkan sebuah kepercayaan. Nah, ini sulit sekali yang membangun yang namanya ekuitas merek karena kembali lagi itu yang memberikan menobatkan bahwa merek ini bagus dan positif itu adalah konsumen. Lalu kaitannya dengan brand loyalty itu apa gitu ya keterlibatan. Nah, keterlibatan di sini ini kalau pembeliannya repetitif atau pembeliannya berulang. Nah, artinya ketika sudah membeli satu saat di rentang waktu tertentu, misalnya seminggu sekali balik lagi untuk beli. Misalnya ini ya minuman gitu, minuman misal dia hobi banget minum kopi ya, misal Osten gitu atau di Max Coffee. Jadi setiap minggu pasti dia stok ya, stok kopi. Nah, artinya ketika sudah ada pembelian repetitif, pembelian yang diulang, di sini bisa masuk sebagai indikator bahwa merek dari produk itu punya pelanggan yang loyal atau loyalitas mereknya cukup tinggi begitu karena ada komitmen kuat bahwa produk tersebut, brand dari produk itu sudah ada di kepala konsumen cukup erat gitu ya. Jadi sebenarnya brand atau merek itu adalah apa
gambaran yang dibangun, yang dimunculkan di otak dari konsumen ketika menyebutkan nama barang itu, gitu ya. Satu kata yang muncul di kepala konsumen ketika barang itu muncul gitu di hadapan si konsumen tersebut, ya, satu kata. Apakah misalnya saja ketika teman-teman melihat atau ada simbol Garuda Indonesia gitu ya, satu kata di kepala yang muncul kebanyakan mayoritas konsumen atau calon konsumen itu satu adalah eksklusif, kedua harganya mahal, ketiga on time gitu ya. Bagaimana dengan maskapai yang lain misalnya? Nah, itu kembali lagi ke konsumen yang menobatkan apakah merek tersebut punya hal yang positif atau orangnya sendiri sering membeli barang tersebut ya. Di sini akhirnya terciptalah dua istilah ini karena ada keterlibatan hasil keputusan membeli dari konsumen. Bisa next lagi, ini sudah tepat untuk mengambil topik tentang eh, loyalitas konsumen dan brand. Lalu untuk persepsi yang dibawakan dari kelompok 2 ini adalah proses memberikan makna tentang indera. Oke, indera yang bagaimana? Tentang stimulus dari pengalaman masa lalu. Oke, oh ini sama seperti POV ya, persepsi atau hasil ini ya, proyeksi atas sebuah pengalaman yang sehingga nanti memutuskan membeli itu terpengaruh ya, karena ada pengalaman gitu. Misalnya saja saya pernah ada punya pengalaman kurang mengenakan di salah satu restoran ternama ya di Indonesia, cabangnya ada juga di Kupang juga ada. Jadi dia franchise, ada di mall di setiap kota di Indonesia. Nah, karena ada pengalaman yang buruk itu yang akhirnya membuat saya berkeputusan membeli tidak lagi untuk mencoba ke sana. Nah, ini kan persepsi konsumen gitu ya. Misalnya lagi, ayo kita makan di ini yuk, ramen ya misalnya. Wah enak, tapi kalau buat aku terlalu asin misalnya. Kalau buat aku sama aja kayak Indomie. Wah enak kok ininya apa pangsitnya. Nah, persepsi itulah hasil dari sebuah pengalaman yang dibangun, distimulus, yang ada hubungannya dengan lingkungan dan kondisi eksternal si konsumen itu sendiri. Kalau menurut teori yang disebut dengan persepsi konsumen, ya itu ada menurut Kotler dengan Keller. Bisa di next lagi, saya mau lihat apakah ada teori ahli tentang persepsi konsumen. Tolong next. Oke, belum muncul untuk teorinya. Oke, Ibu tambahkan untuk teori dari persepsi konsumen bisa pakai Kotler atau Keller ya. Di sini persepsi adalah proses memilih, mengatur, mengorganize, memanage, menafsirkan, membayangkan, mencoba apa ya, memberikan istilah rangsangan untuk gambaran bermakna gitu ya. Dan ini biasanya dari psikologi si konsumen itu sendiri yang menjebatani antara pemasaran dengan respon. Jadi bagaimana dia dipasarkan produk ini, terus kita mengolahnya bagaimana di kepala, ada pengalaman juga karena sudah mencoba misalnya, akhirnya kita memberikan sebuah respon. Akhirnya muncul sebuah apa ya, cap gitu ya, dicap bahwa produk ini seperti ini. Hampir sama seperti tadi ya, ekuitas merek, tapi ekuitas merek lebih dalam. Kalau persepsi itu hanya sekilas hanya dugaan dulu ya. Ah, itu kan persepsi Anda. Padahal bisa aja di kota lain rasanya tidak terlalu asin, rasanya pas. Kalau menurut saya persepsi saya KFC di Kupang itu lebih gurih daripada yang di Arab Saudi ya karena di Inggris juga nggak ada rasanya, di Jepang apalagi di Korea KFC, McDonald nggak ada rasanya teman-teman, hambar karena mereka kan bukan kaum-kaum yang pro MSG, pangsa pasarnya negara maju itu hambar gitu ya, healthy food banget, jadi tidak ada MSG dan perasa atau tidak tidak ada rasanya. Bule juga gitu, makannya nggak ada rasanya. Jadi KFC yang di luar negeri jangan disamakan di Indonesia. Di Kupang lebih gurih, paling gurih menurut saya ya dibanding di kota-kota yang lain gitu ya. Tapi secara umum gurih sih gitu. Kalau mau dibandingkan dengan McD, lebih gurih KFC. Kalau McD ada tertentu yang tidak ada rasanya, juga ada yang sedikit hambar ya. Nah, ini persepsi saja teman-teman ya. Persepsi di sini pandangan konsumen akan suatu barang itu atau jasa tersebut dipengaruhi masa lalu, masa pengalaman setelah membeli atau informasi diterima dengan lingkungan sosial.
Iya, perbedaan stimulus, iya, dan sebagainya, adaptasi. Ya, next lagi. Oke, untuk tahapan ya, tahapan persepsi bisa-bisa muncul sebuah persepsi di kepala konsumen itu. Pertama, konsumen itu harus terpapar terlebih dahulu ya, teman. Terpapar artinya harus ada stimulus, misalnya iklan atau diinformasikan oleh teman yang lain, testimoni gitu ya. Atau sudah pakai produk itu, ya exposure. Jadi ada exposure dulu. Selanjutnya, mana yang paling menjadi perhatian ya dari paparan tersebut? Apakah karena dipengaruhi keluarga, diberikan rekomendasi, gitu ya, tension. Nah, lalu dari situ muncul ini apa istilah atau hasil dari penggunaan produk ya, interpretation atau interpretasi makna dari stimulus itu. Oke, kita di direkomendasikan menggunakan satu produk A misalnya, lalu kita coba dan produk itu ngefek di kita atau tidak ngefek atau buat kita dampaknya bagus atau tidak bagus dan di situ ada makna ya. Nah, makna inilah yang disebut dengan interpretasi. Itu adalah prosesnya teman-teman untuk bisa memunculkan sebuah persepsi atau sebuah nilai atau cap untuk sebuah produk gitu ya. Oke, berikutnya kita akan masuk sebuah diskusi kelompok saja, teman-teman. Saya akan berikan ini ya topik untuk diskusi. Nanti teman-teman berdiskusi kurang lebih 20 menit. Kita bagi ke dalam breakout room. Setelah selesai 20 menit, nanti mungkin memaparkan hasil diskusinya. Tunggu sebentar ya. Saya berikan beberapa contoh ya untuk topik. Oke, untuk kelompok diskusinya ini ada berapa anak? 48 ya. 48 dan kita hanya punya waktu mungkin 30 menit saja. Selanjutnya mungkin 15 menit baru nanti Ibu kasih pengarahan atau penguatan. Kita bagi kelompoknya nanti ke dalam tunggu 48.
sedikit saja sih, tidak usah banyak-banyak ya. Tunggu sebentar, mau hitung dulu. Oke, mohon diperhatikan ini sebentar lagi ada topik diskusi di mana teman harus mendiskusikan topik sebagai berikut dengan kelompoknya di dalam breakout room. Ya, pertanyaannya adalah pertanyaan yang general, tapi nanti Anda bawakan satu contoh ya sebagai contoh studi kasusnya. Nah, ini terkait dengan persepsi. Persepsi konsumen nanti bisa dicatat ya. Silakan dicatat masing-masing dari Anda karena nanti akan Anda masuk ke dalam kelompok dan Anda harus berdiskusi dengan teman satu kelompok yang tidak tahu siapa, random saja nanti siapa yang ada dalam kelompok tersebut. Oke, pertanyaannya adalah tentang bagaimana sebuah persepsi konsumen ya terhadap harga, terhadap merek gitu ya, bisa mempengaruhi sebuah keputusan membeli pada akhirnya bisa mempengaruhi keputusan membeli produk ya. Bagaimana sebuah persepsi atau pandangan sebuah konsumen ya, konsumen punya pandangan itu terhadap harga, terhadap kualitas, terhadap iklan, terhadap merek sehingga ini bisa pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian gitu ya. Bagaimana prosesnya gitu ya. Dan biasanya strateginya apa gitu yang dilakukan agar persepsi konsumen itu positif atas produk tersebut ya. Jadi ada dua pertanyaan besar gitu. Bagaimana sebuah persepsi konsumen itu terhadap harga, iklan, merek, dan kualitas produk bisa mempengaruhi keputusan pembelian dan strateginya yang dilakukan, lalu strategi pemasaran apa gitu yang biasanya bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membentuk persepsi yang positif ya. Persepsinya yang positif gitu. Bisa persepsi resiko, bisa persepsi nilai atau efek media sosial ya. Lalu untuk petunjuk-petunjuk berdiskusi ya, teman-teman harus mengidentifikasikan contoh contoh produk nyata. Misalnya saja smartphone atau handphone ya, handphone lokal atau handphone internasional atau handphone yang merek Cina atau otomotif, mobil misalnya. Identifikasikan contoh dulu biar mudahnya langsung dimasukkan dengan contoh kasusnya. Misalnya persepsi konsumen terhadap mobil Wuling gitu ya, mobil Cina Wuling itu lagi naik daun di daerah-daerah yang seperti ini ya, naik turun begini ya. Naik turun nih kontur daerahnya perbukitan itu Wuling lagi happening seperti di Semarang karena kan dia bukan manual ya. Dia bukan manual tapi bukan manual tapi ini ya apa namanya otomatis ya matic ya tapi justru itu lagi digandrungi oleh kaum ibu-ibu karena ibu-ibu kalau matic paling suka. Nah katanya sih kalau maticnya Wuling menggunakan daerah yang naik turun ya kontur daerahnya perbukitan itu cukup aman gitu ya. Seperti itu. Jadi identifikasikan contoh, lalu diskusikan juga ya bagaimana sih produk tersebut ya punya persepsi harga dan kualitas atau iklannya itu bisa mempengaruhi kelompok tertentu gitu, bisa mempengaruhi kelompok tertentu. Kenapa Wuling bisa mempengaruhi kelompok ibu-ibu ya? Strategi pemasarannya apa gitu yang digunakan gitu ya. Apakah kemasan, promosi, edukasi konsumen atau dari rekomendasi yang akhirnya itu bisa memperbaiki persepsi yang negatif gitu ya. Awalnya mungkin negatif atau yang dari tidak ada persepsi jadi positif. Jadi paham ya? Oke, kalau sudah paham dengan pertanyaannya, coba Ibu bagi dulu. Nanti silakan kalian masuk ya ke dalam kelompok. Selanjutnya, ketika waktunya sudah habis, nanti kita kembali lagi. Salah satu perwakilan kelompok, satu anak saja memaparkan hasilnya ya, memaparkan hasil atau menjawab pertanyaan tersebut. Dua pertanyaan itu ya, strategi pemasaran dan juga bagaimana persepsi konsumen itu bisa terbentuk, akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian. Paham ya? Ada dua pertanyaan besar, tapi harus diberikan satu contoh nyata produk. Oke, sudah bisa dipahami pertanyaannya? Tugasnya bisa, tugas diskusi langsungnya bisa. Bisa, Ibu. Oke,
Baik, Ibu bagi ya ke dalam breakout room. Nanti langsung diskusi dan waktunya kurang lebih sekitar, tunggu, sekitar 20 sampai 25 menit saja ya. Tuh. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sebuah persepsi konsumen terhadap harga, kualitas iklan dan merek ataupun kualitas produk itu mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen itu sendiri. Juga kami akan memaparkan bagaimana proses atau strategi pemasaran apa yang paling bagus untuk membuat persepsinya itu menjadi positif. Nah, Alexander, Ibu dan maaf. teman-teman sekalian, Alex, maaf. Langsung saja, produknya apa? Kenapa? oh iya Ibu. Lalu apa strateginya? Biar singkat, 1-2 menit saja. Oke Ibu. Oh, Pak. Di Langsung sini saja. kami, Ah, oke Ibu, mohon maaf ya, Ibu. Di sini ya, kami mengambil produk dari Glow to Glow Ibu atau oke. G2G, Ya. produk kosmetik. Nah, persepsi konsumen itu Ibu, yang pertama itu harga. Hmm. Pengaruh harga itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana persepsi konsumen itu terhadap produk G2G. Ya, Nah, ya. konsumen akan menilai apakah harganya sesuai dengan manfaat atau value for money. Jika terlalu murah, bisa dianggap kualitasnya rendah. Juga jika terlalu mahal juga pasar akan memikirkan bahwa ini bisa kita beli atau tidak begitu. Nah, implikasi keputusannya itu Ibu, konsumen akan mempertimbangkan kesesuaian harga dengan kualitas kemasan dan hasil yang dijanjikan, misalnya mencerahkan atau memutihkan kulit dan sebagainya. Yang kedua, kualitas. Pengaruh kualitas kosmetik sangat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Faktor seperti keamanan bahan, seperti yang kita ketahui BPOM ataupun halal itu, daya tahan serta tekstur dan hasilnya pada kulit itu menjadi pertimbangan utama. Nah, review positif di media sosial juga atau testimoni pengguna yang merasakan hasil nyata akan mendorong juga pembelian ulang dari konsumen. Yang ketiga itu merek atau brand. Merek yang dikenal memiliki citra kepercayaan, tren dan gaya hidup yang menikmati konsumen itu sangat baik untuk meningkatkan loyalitas atau peningkatan penjualan dari produk Get to Glow itu sendiri. Jika Get to Glow dikenal sebagai merek yang aman, alami dan kekinian, konsumen akan lebih yakin untuk membeli produk tersebut meskipun dengan harga yang mungkin lebih tinggi. Nah, kita masuk ke yang kedua, bagaimana strategi agar persepsi konsumen itu menjadi positif terhadap perusahaan Get to Glow. Yang pertama adalah strategi harga. Penetapan harga itu harus seimbang antara harga dengan kualitas barang yang akan dijual. Nah, di sini penetapan harga kompetitif itu juga harus memberikan cerminan bahwa produk kita itu sangat berkualitas untuk digunakan oleh konsumen. Yang kedua itu strategi kualitas. Jaminan keamanan seperti tampilkan sertifikasi BPOM dan klaim dermatologi TS ataupun halal untuk memberikan kepercayaan bahwa kepada konsumen bahwa produk ini adalah produk yang aman begitu. Yang ketiga adalah strategi brand. Brand story atau positioning harus ditekankan identitas merek yang modern, ramah lingkungan dan mendukung self love bagi konsumen agar konsumen itu bisa membeli atau membeli ulang juga kepada brand yang atau produk yang kita jual begitu. Nah, dari hal-hal ini ada pun teori-teori yang mendukung untuk mohon maaf, adapun teori-teori yang mendukung bagaimana persepsi konsumen terhadap Get to Glow. Menurut Coulter atau Keller 2016 itu, persepsi konsumen adalah proses di mana seorang memilih atau merorganisasikan dan menafsirkan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti mengenai suatu produk. Nah, dalam konteks ini, Get to Glow itu menetapkan harganya itu sesuai dengan kualitas produk yang mereka tampilkan. Oke, Nah, Alexander, sudah cukup. Waktunya mungkin terlalu panjang ya, 3-5 menit saja. Oke, Ibu sudah nangkap secara keseluruhan ya. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih sudah menangkap. Jadi eh, bisa kasih kesimpulan singkat mungkin satu-satu kalimat saja kelompok 1. Jadi apa
Glad to Glad ini punya kesimpulan bagaimana persepsi membentuk positifnya karena brand tadi ya, brand dan harga tadi ya. Atau ada lagi? Mungkin kesimpulannya Ibu, persepsi Kesimpulan tentang positif kualitas. konsumen terhadap harga itu terhadap harga, kualitas dan merek ataupun kualitas dari Get to Glow tersendiri itu Ibu, strategi kuncinya adalah harga yang kompetitif, kualitas terjamin dan branding yang kuat melalui cerita dan interaksi digital di era digitalisasi sekarang. Begitu Ibu. Oke, Terima ya. kasih. Terima kasih kelompok satu, Alexander ya. Thank you. Ya, jadi Glad to Glad ini skincare. Skincare yang lagi happening ya, teman-teman. Jadi otomatis dia harus harganya murah karena saingannya kan yang mahal-mahal ya tentu saja. Baik, yang kelompok dua, Baik ya Bu, izin share screen ya Bu, pada buat ya PPT. silakan. Bisa. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Rafael. Di sini saya akan mewakili kelompok dua terkait eh, tugas yang telah diberikan Ibu, di mana kami sendiri mengambil produk yang kami akan bedah yaitu adalah sampo Sunsilk. Kenapa kami memilih kelompok sampo Sunsilk, teman-teman? Ada beberapa alasan. Yang pertama, produk ini sudah memiliki bargaining market dan juga ekuitas merek yang sangat terkenal, baik di kalangan orang tua, di kalangan milenial ataupun di kalangan generasi muda atau Gen Z seperti kita teman-teman. Dan yang kedua, dia ini punya harga yang terjangkau serta beberapa slogan-slogan yang dapat membuat orang tuh tertarik dan serta mereka tuh menjadi penyetia ataupun menjadi konsumen yang setia terhadap produk Sunsilk ini. Maksudnya seperti apa? Di sini saya langsung saja jelaskan dari dia punya strategi yang akan digunakan oleh Sunsilk ini untuk menciptakan citra ataupun branding yang baik sehingga dapat menghasilkan konsumer yang membeli produk mereka, teman-teman. Di sini ada pertama strategi yang dilakukan itu harga yang terjangkau, di mana konsumen itu merasa dapat mendapatkan kualitas yang sepadan dengan harga yang terjangkau. Dalam tanda kutip di sini, teman-teman, kalau kotong sering sekali belanja sampo Sunsilk itu kan ada harga yang 1.000 ya per saset, di mana dengan harga 1.000 yang per saset itu, teman-teman sudah dapatkan kualitas yang sangat terjangkau. Yang kedua itu ada citra merek yang kuat, di mana mereka ini mengandeng selebriti atau influencer yang terkenal di kalangan muda, sehingga akhirnya itu menciptakan suatu pandangan atau perspektif bagi kalangan muda bahwa Sunsilk ini terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga pintar menarik dengan menggandeng influencer, teman-teman. Yang ketiga adalah varietas produk yang beragam, di mana dalam hal ini mereka menciptakan varietas produk yang beragam, mulai dari spesifikasi untuk teman-teman perempuan yang memiliki rambut yang sedikit keriting ataupun hitam berkilau, dan juga yang terakhir untuk teman-teman yang berhijab, di mana ini sendiri dapat meningkatkan citra mereka dan juga dapat mengakses pasar yang sangat terbuka, teman-teman. Yang keempat adalah komunikasi konsisten dan itu komunikasi konsisten. Hal ini dilakukan melalui televisi, media sosial dengan pesan penuh emosional. Dan yang keempat ada asosiasi positif di mana rambut sehat, percaya diri dan gaya hidup modern. Di mana hal ini menjadi suatu slogan sendiri yang menciptakan branding bagus bagi produk dari Sunsilk, teman-teman. Dan yang terakhir adalah keputusan beli terpengaruh di mana karena produknya dianggap berkualitas, mudah dijangkau dan juga relevan dengan kondisi yang sekarang, teman-teman. Nah, dari strategi ini, teman-teman, maka yang didapatkan dari produk Sunsilk ini, teman-teman, mereka dapat menciptakan suatu pandangan atau perspektif yang sangat bagus bagi perusahaan mereka. Apa saja? Yang pertama, baik bagi di pun calon konsumen ataupun bagi dia punya konsumen yang sudah membeli, teman-teman, itu akan menjadi percaya akan kualitas merek dari sampo Sunsilk karena tahu bahwa ini produk ini punya kualitas. Dan yang kedua, karena harganya murah, teman-teman, atau terjangkau, itu menjadi keuntungan tersendiri sehingga banyak sekali konsumen ataupun dia pun calon konsumen itu merasa ingin selalu membeli dan menggunakan produk dari Sunsilk. Dan yang ketiga itu dapat digunakan oleh semua kalangan wanita, baik yang berhijab ataupun tidak, teman-teman, seperti yang saya jelaskan. Dan yang keempat adalah branding tragedi dengan dan dekat dengan anak muda, di mana tadi seperti strategi yang dilakukan tuh dia gandeng influencer-influencer, teman-teman, yang dapat meningkatkan opposite dari produk Sunsilk ini. Dan yang kelima itu adalah citra emosional. Dalam hal ini ada kata-kata yang terkenal, itu rambut indah dan percaya diri, teman-teman. Sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang kami akan membedah produk dari Sunsilk. Dalam hal strategi apa yang mereka lakukan, dalam tanda kutip, strategi yang dilakukan itu akan menciptakan perspektif yang menguntungkan bagi perusahaan. Terima kasih. Sampo Sunsilk, tidak diduga ya Sampo Sunsilk. Memang harga teman-teman ya dan juga brand ambassadornya pernah artis terkenal. Tapi lama-lama persepsi harga dan kualitas emang mempengaruhi sih kalau udah sampo ya. Karena kan masyarakat kita tuh sangat sensitif dengan harga. Baik, kelompok tiga, terima kasih kelompok dua. Silakan langsung aja kelompok tiga, jangan lama-lama ya, 3 menit deh, 3 menit maksimal 5 menit ya, 3 menit maksimal daging semua aja.
Sampo Sunsilk. Kalau saya masih pakai Sunsilk juga sih. Tapi yang ini yang kuning tuh ya, argan oil mah halus banget memang. Apalagi yang sasetan murah. Bisa dipakai kalau berenang, kalau staycation kan enak. Ayo langsung ya kelompok 3 yuk, siapa langsung boleh presentasi, mau PPT atau langsung dipaparkan langsung aja siapa biar saya pin. Baik Ibu, saya Ibu Helena. Silakan. Langsung. Baik, kami dari kelompok 3 mengambil contoh kasus yaitu Indomie Ibu. Helena ya, oke. Ya, seperti Ya, yang kita ketahui bahwa Indomie ini adalah salah satu merek mie instan asal Indonesia yang Indomie sangat ya. terkenal. Indomie ya, maaf Indomie. Iya Ibu, Indomie. Oh, Yang sangat terkenal bahkan sudah mendunia. Keberhasilan Indomie tidak hanya karena rasanya, tetapi juga karena strategi merek yang tepat dalam membentuk citra merek yang kuat di benak konsumen. Jadi, persepsi konsumen terhadap harga dan merek Indomie yaitu yang pertama harga. Indomie dikenal dengan harga yang murah dan juga terjangkau untuk semua kalangan, bahkan pelajar saja atau mahasiswa hingga mahasiswa bahkan anak-anak kecil bahkan sudah bisa membeli Indomie. Yang kedua itu merek. Indomie memiliki merek yang sangat kuat dan juga sudah melekat di benak masyarakat. Yang ketiga itu pengaruh terhadap keputusan pembelian. Karena harga yang murah, konsumen jarang berpikir dua kali untuk membeli Indomie, bahkan sering membeli dalam jumlah yang banyak. Dan juga strategi pemasaran Indomie yaitu yang pertama slogan yang mudah diingat. Jadi Indomie ini memiliki slogan yaitu Indomie seleraku yang sederhana, singkat, dan mudah diingat. Slogan ini berhasil menanamkan kesan bahwa Indomie adalah mie instan yang dipilih yang menjadi pilihan utama masyarakat. Yang kedua itu rasa yang beragam dan juga selera lokal. Indomie menghadirkan berbagai varian rasa khas Indonesia seperti soto, rendang, ayam geprek, sehingga konsumen merasa produk ini dekat dengan budaya dan juga selera mereka. Sekian dari kelompok 3, Ibu. Terima kasih. oke, terima kasih kelompok 3 Indomie. Harga pangsa pasarnya tadi siapa? Anak muda. Yang tua juga suka kok. Ya, yang tua juga suka pangsa pasarnya semua umur kayaknya. Tapi memang kalau mie instan ya anak kos, anak-anak Gen Z, Gen milenial juga suka, boomer juga suka sih. Baik, terima kasih kelompok 3 Helena. Lanjut ya. 4 yuk, biar ada waktu. Baik Ibu, Ya, silakan. Langsung aja. baik Helena. Ibu, terima kasih. Untuk kelompok keempat sendiri, kami memilih brand Erigo. Jadi Oke. dari persepsi harga sendiri, brand Erigo ini awalnya itu dia memiliki persepsi bahwa produk lokal yang memiliki harga yang affordable atau terjangkau, ramah di kantong lah. Nah, untuk anak muda sendiri yang melihat Erigo ini dia menjadi lebih tertarik karena dengan harga yang murah mereka sudah bisa mendapatkan kualitas brand lokal yang terbilang bagus. Nah, tapi ketika brand Erigo ini dia melakukan rebranding dengan harganya yang melejit, nah itu muncul pergeseran persepsi dari para konsumen terutama untuk anak muda sendiri karena mereka berharap bahwa kualitasnya itu juga bisa setara dengan harga yang dinaikkan. Nah, terus dari sisi mereknya sendiri, Erigo ini berhasil dalam membangun citra sebagai brand fashion yang mendunia. Jadi anak muda terutama Gen Z itu mereka memakai brand Erigo ini karena mereka merasa bangga dan sekaligus mereka juga percaya diri karena produk lokalnya mereka itu bisa mendunia. Nah, yang ketiga dari segi iklan sendiri, Erigo ini berpengaruh kuat dan memiliki persepsi positif di masyarakat karena Erigo itu menggandeng influencer internasional yaitu Zeking dan Jerome Pauline. Nah, jadi anak muda yang memakai brand Erigo ini mereka terdorong dari fans-fans mereka. Jadi mereka membeli Erigo ini karena mereka mau juga sama dengan mohon maaf, artisnya mereka. Nah, selanjutnya dari segi kualitas sendiri, anak muda itu tidak melihat dari bahannya atau jahitannya, tapi lebih ke kenyamanan dan detail dari desainnya sendiri. Jadi kalau misalkan Erigo ini dia mau setara dengan H&M atau Uniqlo, nah konsumen seperti Gen Z ini berharap bahwa pakaian dari Erigo ini harus bisa kualitasnya itu juga setara dengan Uniqlo dan H&M. Nah untuk dari persepsi yang terbentuk itu berpengaruh pada kelompok yang utama itu adalah kelompok Gen Z sendiri atau anak muda dan mahasiswa perkotaan yang mengertilah dan eh, menganggap bahwa brand ini trendy dan modern dan patut dibanggakan karena sudah mendunia.
Dan untuk solusinya sendiri dalam persepsi harga itu, Erigo harusnya bisa lebih menjaga kualitasnya agar bisa sesuai dengan harganya yang baru, dan dia harus mempertahankan identitas mereknya yang sudah ada di kalangan Gen Z dan anak dan kalangan lainnya. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih Helin. Erigo ini dari Bandung ya kalau tidak salah. Brand fashion lokal di Tangerang. Ya, harga saya nggak tahu kalau Zeking karena yang jadi BA-nya. Saya kira Mister Beast. Terima kasih. Lanjut yuk kelompok 5 ya. Baik Ibu, kami kelompok 5 mengambil studi kasus tentang tenun ikat. Oh ya. Di pasar impres Nekoten Kupang dan juga di toko khusus tenun seperti tenun Inandol dan tenun ikat rote dijual dengan harga yang cukup tinggi, mulai dari 500 hingga 3 juta per helai, tergantung pada motif, tingkat kerumitan, dan kualitas bahan. Namun di lokasi yang sama ada juga kan cetakan atau tenun pabrik yang harganya jauh lebih murah, yaitu 50 sampai 150, sehingga menarik pembeli yang lebih mementingkan harga dibandingkan nilai budaya. Persepsi harga yang pertama, tenun asli rote dipersepsikan mahal tetapi memiliki prestasi. Makna sosial tenun rote digunakan dalam upacara adat seperti menjadi simbol status sosial. Semakin rumit motif, semakin tinggi nilai pemakaian. Yang ketiga, sering dijadikan rote. Yang kedua, tenun cetakan atau pabrikan dipandang murah dan praktis, tetapi bikin nilai budaya dan tidak layak digunakan dalam acara adat. Yang kedua, lebih lebih karena kebutuhan fashion sehari-hari, bukan identitas budaya. Dampak pada keputusan membeli. Pertama, konsumen tinggi nilai budaya rote dan kualitas, rela membayar mahal untuk membeli tenun asli, terutama untuk acara adat. Yang kedua, konsumen berorientasi pada fungsi dan harga murah memilih tenun tekan. Artinya harga tinggi pada tenun asli dapat dilihat dari bahan dan tenaga kerja, tetapi juga dari persepsi nilai budaya. Tenun NTT, Kupang, dan Rote. Yang pertama, branding budaya lokal. Penjual menekankan bahwa membeli tenun bukan sekedar membeli, melainkan melestarikan budaya Rote. Yang kedua, sterling produk. Penjual menjelaskan proses pembuatan mulai dari pewarnaan alami hingga makna tiap motif. Konsumen Maaf, cerita dan Sebastian Stevi. Sebentar, Ibu pause ya. Tolong untuk perwakilan kelas memberitahukan dosen di jam 10 ya kalau terlambat karena ada presentasi kelompok begitu. Yang penting dikomunikasikan saja supaya dosennya tidak menunggu-nunggu ya. Mungkin yang kelompok lain yang sudah ada di kelas bisa langsung masuk ke kelasnya jam 10 ini yang entrepreneur ya. Sambil menginformasikan sebagian mungkin akan menuju ke kelas karena mungkin ada presentasi. Untuk presensi, Ibu sudah presensikan dari awal yang tidak hadir sudah Ibu cek ya satu-satu, jadi tidak perlu dipanggil lagi ya teman-teman. Jadi tinggal menyelesaikan presentasi saja ini kelompok 6 dan 7 ya, nanti satu lagi. Oke, begitu ya, mohon diinformasikan yang mungkin sudah di kelas, bisa langsung ke kelasnya entrepreneur untuk menginformasikan. Jadi tidak kosong banget entrepreneur, kasihan. Yang sudah presentasi terutama boleh langsung menuju ke kelas jam 10 yang ada di kampus ya untuk diinformasikan. Mohon maaf Pak atau Ibu, ada sebagian teman-teman yang masih presentasi kelas sebelumnya. Begitu ya, minta tolong. Terima kasih. Lanjut lagi Sebastian, Stevi. terima kasih. Yang kedua ada strolling produk. Penjual menjelaskan proses pembuatan mulai dari pewarnaan alami hingga makna tiap motif. Konsumen merasa harga mahal sepadan dengan cerita dan makna budaya. Yang ketiga, kolaborasi. Beberapa toko bekerja sama dengan desain untuk membuat tenun menjadi sehingga menarik minat anak muda. Digital marketing menggunakan Instagram, TikTok, dan Marketplace untuk menjual kain, bahkan sampai ke luar negeri. Testimoni pelanggan dipakai untuk meningkatkan kepercayaan dan citra produk. Pameran. Penjual aktif ikut pameran budaya di Kupang, Bali, Jakarta, bahkan luar negeri, sehingga pandang sebagai produk mewah yang layak dibeli. Jadi tenun di Kupang dan Rote menjadi contoh nyata bagi tinggi bisa tetap di persepsi nilai budaya, kualitas, identitas sosial. Strategi pemasaran berbasis budaya membuat konsumen tidak sekadar membelikan, tetapi juga membeli cerita, identitas, dan prestasi. Sekian dari kelompok 5, Ibu.
Oke, terima kasih kelompok 5 Tanun Ikat ya. Ada cerita sama dengan Diana Huru nih menginformasikan tentang kopi Flores ya. Sama itu ya. Tapi kalau kopi Flores dan Bajawa di Jakarta sudah brandingnya sudah masuk ya. Silakan kelompok 7. Terima kasih Sebastian Stevi, kelompok 6. Bisa langsung ke kelompok 7. Yuk. Oh, 6 belum, Ibu. Eh, oh sorry. Tadi Tanun Ikat 5 ya. Oke, kelompok 6, maaf. Baik, kami dari kelompok 6 mengambil salah satu contoh produk Wardah, Ibu. Salah satu Ya. brand kosmetik lokal Indonesia yang Eh, berhasil mendapatkan tempat tunggu. istimewa di hati konsumen. Wardah. Apa tadi produknya? Wardah, Ibu. Oh ya, tadi gambarnya Starbucks soalnya. Tolong. Ya, ya. Lanjut. Baik, identitas halal membuat Wardah berbeda dari brand lain, bahkan hingga kini menjadi nilai jual utama. Nah, dari sisi harga, Wardah dipersepsikan terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Harga produk Wardah lebih rendah dibandingkan brand luar negeri, tetapi kualitasnya tetap terjamin. Dari sisi kualitas, Wardah dipandang sebagai produk yang aman, cocok dengan kulit perempuan Indonesia, serta memiliki sertifikasi halal dari MUI. Lalu dari sisi brand image, Wardah berhasil membentuk citra sebagai kosmetik halal, modern dan juga inspiratif. Kampanye Inspiring Beauty menekankan bahwa kecantikan sejati adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk penampilan fisik. Lalu persepsi ini jelas mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yang dimana konsumen yang mengutamakan harga terjangkau akan memilih Wardah dibandingkan brand internasional. Konsumen yang religius akan memilih Wardah karena sertifikat nasionalis pun cenderung bangga menggunakan Wardah karena merupakan brand lokal yang mampu bersaing dengan brand global. Nah, untuk menciptakan persepsi positif ini, Wardah melakukan berbagai strategi. Yang pertama, brand positioning sebagai kosmetik halal nomor satu di Indonesia yang mempertegas diferensiasi mereka dari kompetitor. Lalu yang kedua, strategi harga kompetitif, yaitu memberikan produk dengan kualitas setara brand global, tetapi dengan harga lebih terjangkau. Lalu yang ketiga, promosi dan endorsement, di mana Wardah menggandeng banyak selebriti muslimah seperti Dewi Sandra, Laudia Cynthia Bella, hingga influencer muda untuk memperkuat citra halal dan juga modern. Lalu yang keempat, inovasi berkelanjutan, yaitu rutin menghadirkan produk baru sesuai tren pasar. Yang kelima, distribusi luas dengan memastikan produk Wardah tersedia di minimarket, supermarket, toko kosmetik hingga e-commerce sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Sekian dari kelompok 6, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 6 ya. Bisa dilanjut lagi kelompok 7. Terakhir ya, kalau terakhir ya. 7. Nah, Sofian 7 ya ternyata. Baik, Ibu, di sini kami kelompok 7 memilih produk Starbucks. Ya. Eh, di pertanyaan pertama itu bagaimana sebuah persepsi konsumen itu terhadap kualitas iklan merek bisa mempengaruhi keputusan pembelian ya. Mm. Eh, Persepsi konsumen terhadap harga, kualitas, iklan, dan merek itu tentu saja sangat kuat mempengaruhi keputusan pembelian. Jika konsumen memandang harga sebagai wajar, sesuai dengan kualitas dan citra merek yang baik didukung oleh iklan yang meyakinkan, mereka itu cenderung memilih produk tersebut. Begitu. Sebaliknya, persepsi negatif terhadap salah satu aspek ini dapat menurunkan minat beli mereka. Di situ strategi pemasaran apa yang bisa dilakukan perusahaan agar persepsi konsumen itu positif. Di sini perusahaan kami yaitu Starbucks. Starbucks ini berhasil melakukan pemasaran, mm, membangun persepsi konsumen positif. Meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu penetapan harga yang premium. Starbucks menerapkan strategi harga premium yang mencerminkan kualitas produk dan pengalaman eksklusif yang diberikan. Konsumen ini produk, rela membayar lebih karena mengasosiasikan harga tinggi dengan kualitas kopi yang baik dan suasana nyaman di kedai Starbucks.
Ya, yang berikutnya itu pengalaman pelanggan yang unik. Starbucks itu menciptakan pengalaman istimewa di gerainya seperti suasana nyaman, desain interior yang menarik, dan juga pelayanan yang ramah. Yang ketiga itu branding kuat dan konsisten. Nah, Starbucks ini menjaga citra merek mereka secara global sebagai simbol kualitas dan gaya hidup premium. Logo dan desainnya juga ini konsisten memperkuat kesan eksklusif dan terpercaya. Yang keempat itu kampanye iklan dan media sosial. Starbucks itu aktif melakukan promosi melalui media sosial dan iklan yang kreatif termasuk memanfaatkan testimoni pelanggan dan interaksi online yang untuk membangun komunitas dan loyalitas pelanggan. Yang kelima itu program loyalitas atau Starbucks Rewards, di mana program ini memberikan insentif bagi pelanggan setia melalui poin dan hadiah yang memperkuat hubungan pelanggan dengan merek. Yang keenam yaitu mereka inovasi produk dan promo. Starbucks itu rutin menghadirkan produk baru sesuai tren dan musim, serta menawarkan promo dan kolaborasi khusus untuk menarik perhatian konsumen. Ibu. Ini Starbucks ini juga berhasil membentuk perceived value tinggi melalui strategi harga, merek, dan iklan yang sejalan dengan teori ahli menurut Zedhound. Harga dipersepsikan sebagai indikator kualitas. Starbucks menerapkan experience pricing sehingga konsumen rela membayar mahal bukan hanya untuk kopi, tetapi juga suasana dan fasilitas. Sekian dari kami. Oke, baik, terima kasih. Starbucks. Kalau menurut saya Starbucks banyak ya komponennya yang menjadikan persepsi konsumen jadi positif, terutama yang di-highlight di sini selain kualitas dan tadi sudah benar atmosfer untuk pengunjung, yaitu tentang brand equity yang katanya ramah lingkungan. Jadi kalau bawa tumbler sendiri, get your own tumbler. Kalau kamu beli Starbucks, diskon ya bukan gratis. Harganya beda sama yang nggak bawa tumbler. Jadi bahkan ada juga sedia tumbler ya mereka jualan tumbler juga di sini ya yang menjadi pembeda dengan yang lain ya. Kalau pakai tumbler sendiri harganya lebih murah. Diskon berapa persen gitu saya lupa. Tapi harus punya ini ya kartu membershipnya sendiri. Baik, terima kasih kelompok 7. Sudah selesai semua untuk pemaparan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih teman-teman sudah lewat 7 menit. Nanti kasihan dosen yang selanjutnya. Ini sudah saya presensikan, saya sudah screenshot. Jadi ketahuan siapa nih yang tidak hadir. Jadi saya yang deteksi sendiri ya. Tidak usah dipanggil satu-satu, tidak apa-apa. Baik teman-teman, jadi itu hari ini materi yang disampaikan terkait dengan keterlibatan konsumen dan juga persepsi konsumen akan perilaku konsumen secara umum ya dan juga mendetail sudah dibahas. Tadi contohnya sudah luar biasa sekali ada Wardah dan lain sebagainya, ada Erigo, ada brand lokal, ada Tenun Ikat gitu ya dan juga brand internasional, ada sampo segala macam ya. Menarik sekali. Tidak ada yang ini ya, makanan juga ada tadi, ada makanan Indomie dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk presentasi minggu depan di kelompok 3. Ini adalah bahasannya lingkungan, budaya dan demografi. Ya, seru nih nanti perilaku konsumen yang terkait dengan budaya sekitar, lingkungan sekitar. Seperti tadi udah saya spill KFC yang di Arab Saudi, yang di Korea, yang di Amerika tuh rasanya beda. Kenapa budayanya beda? Budaya makannya beda, budaya MSG dan non MSG. Ada demografi itu tentang kemasyarakatan atau penduduk ya. Nah, itu menarik ya perilakunya bagaimana dan produk itu seperti apa di-create pada akhirnya. Oke, begitu saja. Apa ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada. Cukup ya. Kalau misal ada, silakan nanti disampaikan di grup kelas. Mohon yang sudah ikut presentasi kelompok tadi diskusi, ditulis ulang. Kelompok 1 tadi siapa gitu ya, anggotanya. Kelompok 2 siapa, lalu dikasih tanda yang menjadi perwakilan memaparkan hasil gitu. Misalnya kelompok 1 tadi siapa-siapa anggotanya, tapi yang anggota yang memaparkan itu di dalam kurung presenter gitu ya, presenter hasil ya supaya Ibu bisa deteksi siapa yang sudah melakukan aktivitas keaktifan ya untuk menjadi perwakilan kelompok. Paham ya? Dicatat ya, dicatatkan kelompok 1 sampai 7 anggotanya lalu diberi tanda dalam kurung presenter yang memaparkan hasil. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang tidak berkenan, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati, diambil positifnya saja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh ya, ada yang mau tanyakan, silakan, Rafael. Ibu, yang tadi yang Ibu bilang kelompok tadi yang Ibu sudah bagikan tuh itu kita kirim ke grup ke Ibu Ya, atau? di grup, maaf, di grup ya. Thank you, Ibu.
Maaf. Tolong yang rapi ya, kelompok satu. Ada salah satu perwakilan grup aja yang mengelola grup ini apa perwakilan kelas ya, merapikan kelompok satu diisi siapa siapa siapa, kelompok dua diurutkan gitu ya. Nanti kelompok satu dulu ngisi atau kelompok dua dulu gitu ya. Atau perwakilan deh yang tadi gitu ya, yang rapi. Terima kasih di grup. Oke, Baik, ketemu baik lagi. Ibu. Hmm, makasih ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Ibu. Om ya, Terima kasih, sampai Bu. ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya close ya. Silakan melanjutkan aktivitas berikutnya.